Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur yang pertama dan paling utama, marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman yang utama, nikmat dalam menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Salawat bertangkai salam yang haknya tercurah limpahkan kepada dunia alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah baginda Nabiullah yang membawa kita minadz dzulumati ilan nur, dari zaman gelap sampai zaman terang, dari zaman ontak sampai zaman Avanza, yang termasyhur dari mulai Singapura sampai Cianjur dan terkenal dari mulai Saudi Arabia sampai seluruh alam dunia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat fillah rahimakumullah, insyaallah yang telah disampaikan oleh remaja Ikrema SMA 19 yang mungkin dalam pamflet brosur atau yang sudah menyebar adalah melangkah di kala lemah. Maka hadirin rahimakumullah, dunia ini kita lihat setiap harinya musibah silih berganti, baik yang kecil maupun yang besar. Selalu ada musibah. Maka kejadian ini tentunya kita mati. Dan di hari ini, pada detik ini, Ramadan kita berbeda dengan Ramadan kemarin. Maka tentunya mungkin di sini panitia menjelaskan, panitia menulis atau sebuah tema ya. Temanya itu melangkah di kala lemah. Karena kita semua menyaksikan, kita semua merasakan di seluruh dunia ini begitu tidak berdayanya umat manusia. Dikala sekarang wabah pandemik yang menyebar sangat pesat, kegiatan ekonomi lumpuh, kegiatan keagamaan, bahkan di zona merah, fatwa MUI menegaskan bahwa ada zona merah tidak diperkenankan untuk bersalat Jumat, tidak diperkenankan untuk berjamaah. Maka dari sinilah hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, "Idza asabatkum musibah." Ketika Allah memberikan musibah, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Di sini ada kata kuncinya, para hadirin rahimakumullah yang berada di rumah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan satu musibah, ada satu musibah, maka apa yang Allah perintahkan, wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Maka di sini kita rumuskan ya, ketika dikala kita lemah dalam keadaan seperti ini, yang musibah yang ada di mana-mana, seluruh dunia merasakan, bahkan kita harus tayakum, kita tidak bisa bersilaturahim, kita tidak bisa lagi tarawih sebagian besar. Tapi alhamdulillah masih ada yang melaksanakan tarawih, yang mungkin daerahnya zona hijau dan tidak ada orang-orang dari luar yang datang, itu boleh melaksanakan. Maka di sini Allah menegaskan, Allah menyuruh kita untuk iman kepada-Nya. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan wa man yu'min billah, dan ketika Allah memberikan musibah, menyampaikan musibah,
Sudah barang tentu kita beriman kepada Allah. Apa janji Allah ketika kita beriman kepada Allah? Yakni yahdi qalbah. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, At-Taghabun surat ke-64. Hadiah daripada iman ini adalah yahdi qalbahu. Allah akan memberikan petunjuk dalam hati. Apa petunjuk ini? Ibnu Katsir, seorang mufassir ulama Al-Quran, menafsirkan bahwa yahdi qalbahu adalah ketika kita menerima dengan ridho, ketika kita menerima apapun takdir dari Allah, musibah apapun yang Allah berikan dengan ridho, maka Allah akan menggantikan rasa ketakutan itu, rasa khauf itu dengan ditenangkannya hati kita. Itulah yang dimaksudkan dengan yang namanya yahdi qalbahu. Bahkan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah menyatakan, Innallah idza ahabba qauman, sesungguhnya ketika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya, ketika kita ridho dengan apa yang Allah timpakan, dengan apa yang Allah berikan musibah ini, falahu ridha, maka Allah akan menggantikan kita, akan memberikan kepada kita rasa ridha, maka Allah pun akan ridha. Waman sakhita, dan apabila ketika kita sedang dilanda musibah seperti ini, kita mengeluh, kita menyalahkan Allah, kita terdiam, kita lemah, karena di sini kan judulnya melangkah di kala lemah. Kita marah dengan keadaan ini, maka falahu sakhata, Allah pun akan marah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di kala lemah seperti ini, kita harus tetap terus melangkah. Tentunya ketika ada musibah kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 di ayat yang ke-11, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sudah jelas dalil ini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah, ada keinginan perubahan. Sekarang dalam pandemi ini, di kala keadaan lemah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat, saya mengikuti pandangan arahan daripada para ulama. Para ulama menyatakan bahwasanya ketika keadaan seperti ini, wabah yang menyerang, sebetulnya di sini berpegangan dalam dalil yang pertama di surah Al-Baqarah, wala taqtulu bi aydikum illa tahlukah, dan janganlah engkau menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah, fa idza sami'tum bihi fala taqulu alaihi, ketika kita mendengar bahwa ada satu wabah di negeri itu, jangan masuk. Kalau kita sudah ada dalam negeri itu, jangan keluar. Maka dari sinilah, dan daripada para ahli kesehatan menyatakan, jikalau wabah ini sangat besar madaratnya, kalau kita misalkan bercampur baur, social distancing dan lain sebagainya, maka maslahatnya adalah berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di sini kita akan membahas tentang khauf, ya, rasa takut. Karena ada satu pertanyaan, ada satu mungkin yang kalau misalkan kita lihat di media sosial, rekan-rekanku sekalian, di situ banyak yang menyatakan, kita takutlah kepada Allah, jangan takut kepada corona. Nah,
Kalau misalkan tadi sahur ada yang melihat di Indosiar acara aksi, di situ ada tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang dimana beliau menyampaikan dalam tafsir Al-Misbah tersebut, menyampaikan takut kepada Allah, takut kepada manusia, takut kepada Allah, dan takut kepada wabah itu tidak bisa bertolak belakang. Maksudnya seperti ini, ketakutan kita kepada penyakit ini, ketakutan kita kepada keadaan hari ini, lantas tidak boleh mengalahkan takut kita kepada Allah. Oleh karena itu, manusia itu oleh Allah dikaruniai satu rasa cinta, dan yang lainnya adalah rasa takut. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar, apakah ada rasa takut? Ada dalam hatinya, tapi tidak mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Dan oleh karena itu, ketika kita mengikuti anjuran ulama, mengikuti anjuran kesehatan bagi daerahnya yang daerah zona merah, maka kita tidak keluar rumah, kita tidak social distancing, tidak dulu melaksanakan sholat taraweh, karena itu adalah besar maslahatnya daripada kita sekarang memaksakan diri. Dan nanti ketika ada satu daerah kita terkena wabah tersebut, maka itu akan viral di media sosial. Itu akan menjadi fitnah bagi daerah kita, menjadi fitnah bagi agama kita. Nauzubillah subhanallah. Maka pada itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita ini ada sesuatu menyangka bahwa sesuatu itu jelek. Wah, ini bagaimana nih MUI menyatakan seperti itu, tidak baik. Wa huwa khairul lakum, tapi itu yang terbaik bagi kalian. Ketika kita oleh Allah diberikan kesusahan atau diberikan menurut kita nih, aduh kita hari ini sial sekali, kita disodorkan satu pilihan yang emang menurut kita pilihan itu adalah pilihan yang tidak baik untuk kita. Boleh jadi menurut Allah itu baik. Wa asa'an tuhibbu syai'an, dan ketika kita dipilihkan dengan sesuatu yang baik menurut kita, wa huwa syarrun lakum, boleh jadi menurut Allah itu adalah yang buruk. Maka dari situlah berbaik sangkalah kepada Allah, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kembali lagi, ketika melangkah di kala lemah ini, yang pertama, kata Allah bahwa Allah adalah ada dalam prasangka hamba. Kita yakinkan bahwa keadaan ini adalah satu ujian dari Allah yang akan mendatangkan hikmah. Boleh jadi hari ini kita tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara, tidak bisa bukber lagi, tidak bisa acara reuni bukber, tidak ada jajanan kumpul-kumpul di jalan, tidak ada. Akan tetapi ada banyak hikmah. Hikmah ketika pandemi ini berlangsung, hikmah ketika musibah ini berlangsung. Di antaranya sekarang di daerah kita orang-orang cenderung diam di rumah, dan alhamdulillah menurut survei tempat-tempat kemaksiatan itu drop otomatis turun. Masih banyak lagi hikmah yang lain. Kita di sini saling menjaga kesehatan, yang tadinya dengan keluarga tidak bisa berkumpul, dan sekarang banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kita bisa belajar bersama keluarga kita, kita bercengkrama dengan orang tua kita, kita semakin dekat dengan orang tua kita, dengan sanak saudara kita, dengan adik kita. Banyak lagi hikmah yang. Dan hadirin online jamaah rahimakumullah yang berada di rumahnya masing-masing, bahwasanya motivasi yang selanjutnya ketika kita oleh Allah yahdi qalbahu, akan diberikan hidayah, akan diberikan petunjuk kepada hatinya. Maka ingatlah bahwasanya ketika dalam keadaan ini kita yakin la yukallifullah illa nafsan wus'aha. Allah tidak akan membebani kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu kita harus selalu yakin kepada Allah bahwasanya ini adalah
musibah ini akan mendatangkan hikmah. Lalu ada yang tidak kalah penting, yang terakhir, setelah kesulitan ini kita yakin inna ma'al usri yusra. Dalam surah Al-Isra diulang lagi fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya ini adalah harfu taukid penguat, inna sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna, dan selanjutnya oleh Allah dikuatkan kembali, usri yusra, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka yakinlah hadirin jamaah rahimakumullah, yang barangkali di rumahnya sekarang, di lingkungannya tidak bisa tarawih, tidak bisa berjamaah, tidak bisa berkumpul, tidak bisa bukber, bersabarlah. Yakinlah bahwa ini akan mendatangkan hikmah, dan ketika kita sabar, insya Allah kita terus pupuk keimanan kita, banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di rumah. Seperti bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita bertanya kepada diri kita, sudah berapa juzkah kita membaca hari ini? Di hari yang ke-16, 15. Di hari pertengahan Ramadan ini sudah berapa kali hatam? Atau kita masih stuck di juz pertama, juz kedua? Subhanallah, kalau misalkan bisa satu hari one day one juz, berarti sekarang di juz 15 atau 16. Maka nanti ketika Ramadan selesai, kita menamatkan satu Al-Quran. Dengan sampai Ramadan ini lebih jelek daripada Ramadan kemarin. Kenapa bisa lebih jelek? Sekarang Ramadannya itu tidak ramai, tidak bisa tarawih. Ya, saya pun merasakan seperti itu. Ramadan yang sekarang masjid-masjid sepi, tidak ada lagi tarawih sepi, tidak ada lagi tausiah secara, namun tausiah online alhamdulillah masih ramai. Emang sepi. Gairah yang biasanya, yang sudah adat dan tradisi kita laksanakan di tahun ini tidak ada. Akan tetapi jangan sampai Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih jelek dari kemarin. Kalau misalkan Ramadan ini masih sama dengan kemarin, kalau kemarin Ramadan yang tahun kemarin kita tamat satu Al-Quran dan sekarang tamat, itu sama. Ramadan kita dengan tahun kemarin berarti Ramadan yang sama, dan itu adalah termasuk orang yang rugi. Kalau misalkan Ramadan ini Ramadannya lebih jelek dari kemarin, lebih buruk dari kemarin, kita orang yang celaka. Maka haruslah Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Karena tidak banyak yang dilakukan, tidak banyak aktivitas kita di luar, lebih banyak di rumah. Maka kejarlah targetan-targetan yang mungkin tahun kemarin belum sampai, tahun ini harus sudah sampai. Di sini ada dua, hadirin rahimakumullah, rumusan untuk yang namanya kita sukses ketika kita melangkah di kala dalam lemah ini. Yang pertama, dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3 ini ada dua rumusan, dua akhlak yang harus kita amalkan, yang harus kita senantiasa lakukan. Umayyat akillah. Yang pertama, Allah memerintahkan Uman, dan barang siapa ya takilah, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka kita di sini ada rumusan setelah ini. Dalam takwa tersebut, apa itu takwa? Dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Asy-Syatibi, Jalaluddin Al-Mahalli kalau tidak salah, itu tafsir yang pendek dalam Al-Quran, bahwa apa itu takwa? Imtisali awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka dalam keadaan seperti ini, maka tingkatkan terus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika kita tingkatkan ketakwaan, ketika kita takwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhrajan, akan ada jalan keluar. Insya Allah kita ambil hikmahnya, bahwa keadaan pandemi ini
musibah ini tidak semata-mata Allah turunkan kalau misalkan tidak ada hikmahnya. Maka pada itu hikmahnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan, dan ketika umat manusia, ketika muslim khususnya kita meningkatkan ketakwaan kita, maka insya Allah yaj'allahu makhrajan, akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di ayat berikutnya adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merezekikan dari jalan mana saja. Setelah takwa ada jalan keluar, maka yang selanjutnya adalah di sini Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setelah takwa tentunya ada tawakal. Ketika kita bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan apa-apa yang kurang pada kita. Maka daripada itu takwa dan tawakal dalam keadaan ini adalah yang harus kita lakukan. Dua akhlak ini adalah utama. Jadi ketika melangkah di kala lemah ini, yang pertama kita iman, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Ketika iman kita meningkat, insya Allah karena janji Allah yahdi qalbah, akan ada petunjuk kepada hati kita. Petunjuk itu berupa apapun yang kita dapatkan hari ini akan mendapatkan ketenangan. Walaupun kita sekarang tidak bisa istilahnya seperti tahun kemarin, tetapi kita diberikan oleh Allah ketenangan, nikmat ibadah, nikmat membaca Quran, bahkan ingin lebih dan lebih, harus memperbaiki dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan ini adalah harus menjadi Ramadan yang terbaik dengan segala kekurangan yang terjadi pada saat ini. Itulah yahdi qalbah. Setelah itu ada dua akhlak lagi, takwa, tingkatkan ketakwaan, karena yaj'allahu makhrajan, akan ada jalan keluarnya. Kita dilanda kesulitan, tingkat, ya Allah, berikanlah ya Allah jalan keluarnya ya Allah. Kami yakin ada hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami lalai kepadamu ya Allah, sehingga Kau memberikan musibah seperti ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Allahumma infa' bala'una min biladina, Allahumma infa' farana bala'una min biladina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengena. Yang benar hanya milik Allah, dan kesalahan dari kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam, al-fakir, mohon pamit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.